warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah fayanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Enggak ada stangnya, Pak. Enggak ada stang. Enak nanti kamu pakai baca maulid, enak itu suaranya. Ayo itu aja. Mini begini nih, mini stick. Aduh, kayak baru ngaji aja loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab. Panjang banget. Hadratul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada hukum adi. Hukum akli katanya. Yang ngaji dia. Hukum adi. Kemarin hukum apa kemarin? Mana hukum syar'i. Sekarang hukum adi. Wa amal hukmu adiyun fa haqiqatuhu isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan au adaman biwasitati takarruril qiran bainahuma alal hissa. Alal hissi. Adapun hukum adat atau hukum kebiasaan, yang lalu sudah kita bahas hukum syar'i, yaitu yang berkaitan dengan
perintah Allah bagi orang-orang mukallaf. Perintah Allah bagi orang-orang yang telah akil dan baligh. Maka berikutnya akan bicara hukum yang kedua di dalam hidup kita, ada pula namanya hukum adiyun, yaitu biasa kita sebut hukum adat atau hukum kebiasaan, atau orang sering ngomong hukum alam. Itu hukum alam ya. Atau disebut juga dengan sunnatillah. Sunnatillah berarti kebiasaan Allah. Artinya Allah itu biasanya kalau bikin begitu gitu. Apa itu hukum adat? Hukum adat itu sebenarnya itu hanyalah pergandengan perkara dengan perkara, baik itu adanya ataupun tiadanya. Jadi hukum adat itu sebenarnya itu hanya pergandengan. Orang biasa menyebut sebab dan akibat, atau kalau orang sekarang nyebutnya aksi dan reaksi. Padahal aksi itu perkara, reaksi juga perkara. Sebab itu perkara, musabab juga perkara. Jadi hakikatnya, aslinya, sebenarnya hukum adat itu hanya bergandengannya sesuatu dengan sesuatu. Artinya Allah menciptakan sesuatu bergandengan dengan sesuatu. Bukan Allah menciptakan sesuatu dengan alat sesuatu, bukan. Jadi dua perkara itu diciptakan oleh Allah bergandengan tanpa ada muatan apa-apa, tanpa ada kekuatan apa-apa, tanpa ada kemampuan apapun di dalam keduanya, gitu loh. Aslinya begitu hukum adat itu. Baik itu bergandengan antara adanya ataupun bergandengan antara tiadanya. Dan ketetapan hukumnya diambil dari mana? Kalau hukum syar'i diambil dari perintah Allah. Kalau hukum adat diambil dari mana? Dari kejadian yang berulang-ulang. Kalau kejadiannya belum berulang, belum disebut kebiasaan, gitu loh. Disebut kebiasaan karena berulang-ulang. Kalau kejadian baru sekali, namanya luar biasa, gitu loh. Bukan mustahil. Kadang orang kalau nggak pernah terjadi, kemudian terjadi, namanya kok mustahil. Mustahil itu yang tidak pernah terjadi, barangnya nggak ada, sama sekali tidak akan pernah terjadi, itu namanya mustahil. Kalau ini perkaranya baru terjadi sekali ini, namanya apa? Luar biasa. Contoh, kamu tiba-tiba kok lihat gajah punya sayap terbang, namanya apa? Luar, bukan mustahil. Kok mustahil bagaimana? Wong bisa terjadi kok mustahil? Mustahil itu nggak bisa terjadi, nggak akan bisa terjadi, namanya mustahil. Ini banyak orang salah mengerti tentang hukum adat, makanya perlu dijelaskan apa itu hukum adat. Perkaranya terjadi berulang-ulang bersamaan antara keduanya. Jadi keduanya itu bergandengan. Antara ada atau antara adanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang
lain, atau antara adanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu, atau bergandengan antara tiadanya sesuatu dengan adanya sesuatu, atau bergandengan antara tiada dengan tiada. Jadi hukum adat punya berapa pergandengan? Hukum adat punya 4 pergandengan. Yang pertama gandengan antara ada dengan ada. Yang kedua gandengan antara ada dan tiada. Yang ketiga gandengan antara tiada dengan ada. Yang keempat gandengan antara tiada dengan tiada. Nanti akan kita kasih contohnya satu per satu. Pertama, misalu dzalika al-hukmu 'alan nari bi annaha mukhriqatun. Misalnya menghukumi bahwa api itu bisa membakar. Ada orang menghukumi api bisa membakar. Kamu kalau mau ngerokok yang dicari apa? Korek api. Kenapa? Buat bakar. Nah, dianggap api bisa membakar. Maka api bisa membakar itu disebut namanya hukum adat. Hukum kebiasaan. Karena terjadi berulang-ulang. Asal kamu ambil api, kamu tempelkan ke sesuatu yang kering, maka sesuatu itu akan terbakar. Ya. Kita ambil lagi api, tempel lagi, sama kejadiannya, terbakar. Kita ambil lagi api, tempel, sama terbakar. Kejadian yang berulang-ulang ini namanya hukum kebiasaan. Fahadha hukmu adiyun. Maknahu, maka makna yang sebenarnya annal ikhraq, terbakarnya sesuatu itu yaktarinun bimassin nari fi kathirin minal ajsami limusyahadati takarruri dzalika alal hissi. Sebab terbakar itu adalah, kalau kita ngomong yang menyebabkan terbakar adalah api itu sesuatu yang terlihat oleh mata. Orang melihat kenyataan yang terjadi itu ya begitu, api ditempelkan pada sesuatu, maka sesuatu itu terbakar. Maka kenyataannya apa? Yang membakar itu sesungguhnya bukan api, tapi kejadian itu hanya bergandengan antara adanya api bergandengan dengan tersentuhnya sesuatu. Ini kertas, kamu ambil api, korek, kamu sentuhkan dengan kertas. Nah, kejadian bersentuhan itu namanya hukum adi. Jadi adanya api bergandengan dengan adanya terbakar. Ketika bergandengan itu terjadi, maka kita tidak boleh menganggap api itu yang menimbulkan terbakar. Ini banyak orang tertipu di sini. Banyak apa banyak? Karena kita ini terlibat dalam hukum adat sejak kecil dan nggak pernah sampai pada makna hakikat, hingga kita selalu menganggap ya api itu yang membakar. Karena yang kelihatan mata begitu. Masa saya mau mengingkari apa yang saya lihat? Jadi kelihatannya mata memang kalau api ditempelkan maka terbakar. Itu kelihatan mata begitu. Tapi yang terjadi itu keduanya hanya berbarengan. Jadi bareng. Gandengan antara api dan kertas bebarengan dengan nempelnya api dengan kertas, berbarengan Allah menimbulkan terbakar.
Walaisa makna hadzal hukmu anna nari hiya allati atharat fi ikhraqi ma masadhu mathalan au fi taskhini. Maka hukum ini tidak berarti bahwa api itu yang berpengaruh. Jangan sampai kita meyakini api yang memberi pengaruh menimbulkan terbakar. Bahaya ini. Api memberi pengaruh atau menimbulkan terbakar pada benda yang tersentuh olehnya atau berpengaruh memanaskan sesuatu. Kamu mau bikin kopi, udah ngopi udah? Belum. Maka untuk memanaskan air kamu ambil api, kamu taruh di atas api agar dia panas. Nah, api itu mengandung panas, gitu kan? Ini umumnya orang menilai seperti itu, karena ketika dia butuh sesuatu yang panas maka akan diambil api untuk memanaskan. Kalau dia butuh terbakar akan diambil api untuk membakar. Padahal kejadian antara api dengan terbakar itu hanya berbarengan. Karena berbarengan, yang kamu lihat itu hanya adanya api, kamu nggak lihat yang menimbulkan api, kamu anggap api yang menimbulkan hangus. Kamu anggap api yang menimbulkan terbakar. Padahal api dan kertas itu ketika ditempelkan, bebarengan ia nempel, bebarengan Allah menimbulkan terbakar, gitu loh. Jadi di sini ada 3 ciptaan: api diciptakan, kertas diciptakan, terbakar juga diciptakan. Hanya Allah menciptakan terbakar itu berbarengan dengan nempelnya api pada kertas, gitu loh. Lah kamu yang pedomannya hanya pakai mata koyor, yang kelihatan hanya apinya, nggak ngelihat yang bikin api. Kamu anggap api itulah yang menimbulkan terbakar. Ya. Berbarengan api kamu tempelkan ke penggorengan, ke panci yang ada air, berbarengan itu pula timbul panas. Ya kan? Airnya jadi panas. Padahal bukan api yang bikin panas, tapi berbarengan, gitu loh. Apinya nempel ke penggorengan, penggorengannya dibikin panas. Di situ ada 3 ciptaan: api diciptakan, penggorengan diciptakan, panasnya air diciptakan. Jadi jangan terus dianggap, oh ini yang menimbulkan panas adalah api. Kalau sampai demikian keyakinan kamu tertipu oleh mata. Di mata itu menipu kamu. Lah kan mata jujur, Bib. Mata itu enggak bisa sepenuhnya jujur. Mata itu enggak selalu jujur. Alat yang paling jujur di antara indera kita cuma akal. Alat yang lain kadang enggak jujur. Lah kalau kadang enggak jujur kamu percayai sepenuhnya, ya kamu tertipu. Pas enggak jujur, pas kamu percayai, kan bohong berarti. Kalau alatnya selalu jujur, bisa kamu percayai sepenuhnya. Tapi mata ini enggak selalu jujur. Buktinya apa? Kalau kamu melihat ketika berkendaraan di waktu panas, di jauh ada kayak apa itu? Air. Namanya apa? Fata Morgana. Ya, di padang pasir, di tol. Kalau kamu sangka itu air beneran, berarti kamu langit warnanya biru. Kenapa kok biru?
Aslinya warnanya apa angin itu? T. Nah, kok biru kenapa? Itu pantulan dari air laut. Air laut memancar, terpantul matahari, jadi kelihatan biru. Aslinya enggak biru, kamu tertipu melihat biru loh langitnya. Jadi pantulannya air laut. Kamu ambil botol, kamu masukkan sedotan, buka. Sedotan yang masuk ke dalam akan kamu lihat miring nanti. Kamu tarik, lurus, masukin, miring, bengkong. Yang bengkong mata kamu ke sedotan. Yang bengkong siapa? Berarti mata jujur nggak? Ya jujur. Artinya mata itu nggak bisa lihat yang sebenarnya gitu loh. Kalau kamu kok percayai, wah bengkong sedotannya nih, wah bisa ganti sedotan 1000 kali kamu. Asal ganti, masukin, bengkong lagi. Buang, masukin. Emang nggak ada sedotan yang lurus? Ya lurus semua sedotannya. Tapi kok masuk sini nggak lurus? Karena ada pembiasan. Tapi mata nggak melihat itu, mata melihatnya miring loh ini. Sama dengan mata melihat api nempel sama kertas. Begitu nempel, muncul terbakar, muncul hangus, maka dianggap api itu yang menghanguskan. Itu mata tertipu. Kalau kamu anggap hangusnya itu hasil perbuatan dari api. Kalau panasnya air itu hasil perbuatan dari api, maka kamu tertipu. Nah, kejadian ini berulang-ulang begitu. Kamu coba sekali terbakar, coba lagi terbakar, coba lagi, maka dipastikan pasti api membakar. Nah, padahal hakikatnya, maksudnya pasti api digandengkan sama kertas itu Allah akan munculkan terbakar, gitu loh. Api ini nggak punya kekuatan apapun. Orang menganggap api itu punya kekuatan untuk membakar. Ini kesalahan. Idhadzal makna la dilalata lil adatin alaihi aslan. Sebab makna yang demikian sama sekali tidak ditunjukkan oleh adat. Wa inna ma ghayatu ma dallat alaihil adatu al-iqtiranu faqat baina amroini. Sedangkan yang ditunjukkan oleh adat itu sebenarnya hanyalah kebersamaan antara dua perkara. Gitu loh. Adat itu hanya menampakkan kebersamaan, bukan menampakkan penciptaan. Lah kita menganggapnya pencipta, ini salah. Jadi image kamu selama 40 tahun harus kamu ganti sekarang ini. Rekaman kamu, program di otak kamu harus diganti. Kalau tadinya kamu anggap bahwa itu adalah tampak sebuah penciptaan, maka sekarang kamu ganti itu hanya nampak pergandengan. Gitu loh. Pencipta tetap Allah, nggak boleh ganti, yang lain nggak boleh. Masa penciptanya ganti bagaimana sih? Plusan apa? Gantian Tuhan. Gimana sih? Kelihatannya begitu, iya. Yang terlihat itu pergandengan. Tidak bisa api itu menciptakan terbakar, nggak bisa. Kok nggak bisa, kenapa? Api tidak bisa menciptakan terbakar. Bisa nggak? Api menciptakan.
Lah ya, kalau api itu bisa menciptakan terbakar, maka ya nggak usah kamu bantu tempelin. Apinya kamu tuntun dulu, kamu tempelin. Berarti api itu butuh bantuan. Apinya itu dimunculkan, apinya diciptakan. Bagaimana terus kamu meyakini bahwa api itu bisa membakar? Kalau api bisa membakar, mestinya apapun bisa dibakar. Nyatanya apa? Nyatanya tidak semua bisa dibakar sama api. Apa yang api nggak bisa bakar? Barang basah. Ya. Kalau sesuatu itu basah, biarpun kamu tempel-tempelin, ya nggak mau terbakar. Tandanya apa? Api itu aslinya nggak bisa membakar, gitu loh. Kamu tertipu kalau mengatakan api itu aslinya bisa membakar, tertipu. Jadi yang nampak dari pergandengan adat ini hanyalah kebersamaan. Api bergandengan sama kertas, muncul hangus. Jadi itu pergandengan api dengan hangus, pergandengan. Bukan api bisa memunculkan hangus, bukan. Jangan sampai kamu memindah keyakinan kamu, mengganti keyakinan kamu bahwa pencipta itu menjadi api, bukan Allah. Siapa yang menimbulkan hangus? Api, Pak. Tanya. Siapa yang bakar rumah ini? Tanya polisi namanya. Api, Pak. Apa kata polisi? Gua juga tahu. Secara hakikat begitu. Kalau kita katakan yang membakar itu api, maka kita tertipu. Pandangan mata kita tidak bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Jadi kejadian yang sebenarnya harus kamu lihat dalam hukum adat itu hanyalah kebersamaan, hanyalah pergandengan, bukan penciptaan, gitu loh. Bukan penciptaan. Jadi kalau kamu besok-besok ngerokok, begitu pes, mikirnya apa? Subhanallah, begitu. Itu pemikiran biasanya. Asal ngerokok, urusannya jangan sampai nanti udah ngerokok, ngebul, hukumnya nggak ada keuntungannya, syirik lagi. Untung yang ngerokok apa? Udah ngerokok malah jadi syirik. Ya kamu mendingan nggak ngerokok. Loh, saya ngerokok tapi tambah iman, Bib. Yang banyak. Lah ya wong ngerokok tambah iman ya yang banyak sekali, yang nambah terus berarti iman kamu. Kalau ngerokok kok kurang iman, ya mendingan berhenti ngerokok. Ngapain ngerokok? Hasilnya rokok apa? Gak ada. Kok turunnya iman malah rugi? Udah ngerokoknya batuk, merugikan. Imannya luntur, kurang. Lah kalau kamu kok ngerokok tambah iman, ya ngerokok yang banyak nggak apa-apa. 2 kalau perlu, Masya Allah. Kalau perlu biar tambah imannya, biar cepet. Lihat sih bagaimana. Wong 1 aja sudah nambah iman, apalagi 2, kan cepet nambahnya. Artinya setiap melihat pergandengan, kamu ingat penciptanya pasti, wah ini hebat. Nggak melihat bahwa pergandengan itu menghasilkan, nggak ada hasil, nggak ada. Hasil itu pasti muncul dari Allah. Hasil itu harus muncul dari fi'lul ikhtiar. Yang menciptakan itu bisa milih, mau bikin panas bisa, mau bikin dingin bisa. Kalau api bisa milih,
Api, tolong ini yang sekarang dingin api ya. Ya nggak bisa, api nggak nurut api. Tandanya api itu nggak punya ikhtiar. Kalau dia ditempelkan, yang punya ikhtiar menimbulkan hangus siapa? Ya Allah, bukan api. Ada barang basah, kamu paksa api, tolong api ini sekali ini aja dah, ini yang basah, tolong kamu bakar, kata api. Ya nggak bisa. Oh, saya nggak punya pilihan. Yang punya pilihan membakar adalah Allah. Kalau Allah berkenan membakar, biarpun itu basah, tetap bisa dibakar. Apa contohnya? Dalam surat Yasin apa? Apa yang akhir? Allah menjadikan akhdari naron. Dari sesuatu yang hijau tumbuh api, terbakar. Di Arab itu ada pohon kayak rumput-rumput itu. Dua jenis pohon. Kalau dua jenis pohon yang batangnya diambil, ditempelkan, keluar api. Hijau, batangnya hijau, yang ini batangnya, kalau batang hijau biasanya mengandung apa? Air. Ditempelkan, keluar api. Itu di Arab itu dulu kalau sudah mau malam dingin mau bakar-bakar, ya ambilnya itu batang dua pohon itu hijau, tempelin, terus api keluar. Ambil rumput yang kering, bakar. Pakainya dua pohon yang hijau. Yang bisa nimbulin siapa? Ya Allah. Lah kamu pakai hukum adat nggak bisa keluar apinya. Wah, mungkin ada air ngeluarin api. Wong air itu berlawanan sama api. Ini kok ada air ngeluarin? Itu kan berarti ada yang lain yang punya kemampuan untuk menciptakan. Begitu loh. Jangan kamu anggap itu muncul dari situ. Ini banyak orang yang tertipu dengan matanya. Ini kita diingatkan, gitu loh. Mata kamu itu nggak selamanya jujur. Jadi yang saya lihat dari hukum adat, apa yang harus saya tangkap? Yang harus kamu tangkap adalah pergandengan atau kebersamaan, bukan penciptaan. Pencipta harus pada Allah. Asal kamu ngerokok, alhamdulillah, subhanallah. Masak nasi, kopi, pantes mana, alhamdulillah, subhanallah. Begitu terus, yang dilihat pencipta hanya Allah, 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 Allah. Ya jadi hati kamu kalau begitu. Lah kalau itu nggak pernah diingat, ya selamanya tertipu terus. Tertipu dengan hukum kebiasaan. Lah hukum kebiasaan ini nggak pernah tertinggal sedetik pun dari hidup kamu. Dari bangun tidur sampai mau tidur kamu terlibat hukum adat. Lah kalau selama keterlibatan itu kamu hanya mengatakan penciptaan tercipta dari ini, ya Allah nggak kelihatan. Pernah lihat Allah? Nggak kelihatan. Artinya nggak terlihat Allah dalam semua pergandengan. Kamu anggap karena pergandengan itu kamu anggap penciptaan. Asal muncul panas dari api, asal muncul terbakar dari api, asal muncul kenyang dari nasi, asal muncul sehat dari obat, asal muncul nggak mempan peluru muncul dari rompi. Kalau sudah pakai rompi, biarpun peluru siapa, gua tenang. Ini nggak muncul dari situ, nggak, itu hanya pergan atau kebersamaan, gitu loh. Kalau selamanya kamu kok melihat itu, kok kamu munculkan penciptaan, oh ya keliru. Nanti kamu jadinya kayak anak kecil, kamu jadinya kayak anak kecil. Superman, pernah lihat film Superman? Ya kan? Pernah? Bisa terbang?
Superman kalau pakai sayap di film itu terus terbang. Yang menerbangkan Superman siapa? Sutradara. Lah hubungan sama sayap apa? Hah? Kebersamaan. Superman walaupun nggak pakai sayap bisa terbang. Karena yang terbangin nggak pakai cancut juga terbang. Emang nggak terbang? Terbang nggak? Hanya itu dibikin selesai nonton film Superman, anak kecil pulang ke rumah pakai sarung, diikat, naik ke tangga masjid, terbang, ciu. Apa yang terjadi? Tertipu sama kebersamaan tadi. Dianggap sarung, sayap bisa, ini yang bahaya. Lah kamu selama ini begini. Enggak kerasa, dikira anak kecil bego lu. Lu juga bego. Emang anak kecil doang yang bego. Dikira anak kecil doang yang pakai sarung terus terbang. Ente begitu tiap waktu. Mana buktinya? Masal sesuatu rokok, korek, apa obat. Kalau nggak ada obat, dianggap kalau sudah ada obat, si Anu jadi PNS hidupnya makmur. Saya mau jadi PNS, biar hidupnya makmur. Dianggap PNS bisa bikin itu sayap tadi. Lah iya, mau apa aja lah pokoknya. Itu bentuknya apa? Sayap tadi. Lihat pedagang ikan kok kaya, pengen dagang ikan. Besok ikan ngeret ganti, lihat pedagang somai kok kaya, pengen jadi pikirannya gonta-ganti, ini sebenarnya bikin kaya yang mana? Ya enggak ada. Wong ini hanya kebersamaan gitu loh. Allah bisa bikin kamu kaya dari apa saja. Juragan Biting aja kadang kaya. Jual biting, mana kaya jual biting? Itu Juragan Biting bisa kaya. Kamu tertipu sama kebersamaan. Ini hanya pergandengan. Jangan kamu keyakinkan itu ada penciptaan. Pakai sayap bisa terbang. Kalau sudah pakai cincin, asal pakai rompi, jaket yang ada alebataknya, udah macam-macam. Aduh, ini kebersamaan ini menipu kita, begitu loh. Jadi kamu jangan sampai tertipu. Lah saya boleh nggak pakai pergandengan, Bib? Ya kamu nggak bisa meninggalkan pergandengan ini, kamu nggak bisa. Selamanya kita akan terikat sama sama pergandengan. Hanya yang disuruh itu jangan kamu lihat di situ ada penciptaan gitu doang, gitu loh. Kebersamaannya nggak bisa ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan penciptaannya itu loh. Ketika pergandengan itu kamu lakukan kok muncul sesuatu, maka yang memunculkan pasti Allah, begitu. Dalam hukum akal sudah sering kita omongkan, perkara yang bergandengan, dua perkara yang bersamaan tidak bisa menimbulkan satu perkara. Itu kita pedomani. Jadi keduanya ini tetap hanya dimunculkan oleh Allah sebagai pergandengan. Jangan kamu lihat sebagai penciptaan. Kita sering gambarin kalau kamu punya pulpen 1, kamu coret, hasil coretannya berapa? 1. Kalau pulpennya 2, coretannya 2. Pulpen 2 bersamaan kamu coretkan, hasilnya pasti 2. Kalau pulpen 2 kamu coretkan keluarnya 1, bisa nggak? Mustahil. Jadi dua perkara itu kalau dia kerja pasti munculnya 2 hasil, gitu loh. Ada 2 perkara kerja sama, bareng-bareng kerja kok hasilnya 1. Ini 1 dari mana munculnya? Munculnya suara berapa? 1. Yang munculin orang tertipu dari sini.
Ini hanya kebersamaan. Yang munculin Allah. Tidak mungkin suara itu muncul dari kedua tangan, nggak mungkin. Kalau muncul dari kedua tangan harusnya dua suara. Oh, yang kerja dua kok yang hasil satu. Ditanya hasilnya dari yang mana? Ya hasilnya dua dong harusnya. Mana ada hasil dari dua hasilnya satu sih bagaimana? Jadi yang sebenarnya kerja yang mana? Kata yang kanan, saya. Yang kiri ngalah. Ya sudah, lo kerja sendiri aja lah. Bisa? Ya nggak bisa, mau bunyi apa dia? Jadi dua-duanya nggak bisa ketika kok timbul pasti bukan dari keduanya, gitu loh. Kamu harus bisa berpikir itu keduanya bergandengan, itu hanya kebersamaan, berbarengan, nempel, berbarengan Allah munculkan suara, gitu loh. Berbarengan bibir kamu, Allah munculkan suara. Dianggap yang muncul bibir sini kerja sama antara dua, itu keliru. Kumpulnya kamu sama harim menghasilkan anak. Yang ngasilin siapa? Kumpulnya kamu sama harim, kalau nggak hasil anak, hasil apa? Din. Kumpulnya kamu sama harim, kalau nggak hasil anak, hasil apa? Enak. Itu yang menghasilkan enak siapa? Hah? Harim dapat enak dari kamu, kamu dapat enak dari harim. Dua-duanya menimbulkan gitu. Harim menimbulkan enak untuk kamu. Kamu menimbulkan enak untuk, kok enggak kamu menimbulkan diri kamu sendiri? Ini tertipu kamu kalau selamanya kamu lihat seperti itu akan tertipu. Itu keduanya hanya bukan penciptaan, bukan. Pencipta harus tunggal esa yang enggak digandengkan sama yang lain. Lah kenapa kok Allah bikinnya harus bergandengan? Ya terserah dia mau bikin pakai gandengan, mau bikin enggak pakai gandengan, terserah Allah. Bisa enggak Allah bikin enggak pakai gandengan? Ya bisa, wong Allah itu pencipta tunggal, mau gandengan ya muncul, enggak gandengan. Bikin anak pakai mani jadinya kayak kamu. Bikin anak pakai tanah liat jadinya kayak kamu. Berarti gandengan gak ada hubungannya. Gitu loh. Dia mau bikinnya bergandengan pakai mani jadinya sama. Mau bikin pakai tanah jadinya sama. Berarti gandengan itu enggak mempengaruhi hasil yang mau diciptakan. Nah kalau kamu coba sekarang bikin tempe pakai kedelai sama bikin tempe pakai semen, coba sama nggak hasilnya? Bisa dimakan. Berarti kamu terpengaruh dari situ, begitu loh. Nah kalau Allah nggak terpengaruh, mau pergandengan apa saja yang muncul itu yang dikehendaki Allah muncul, begitu loh. Mau menggandengkan anak dengan mani jadinya ya kayak kita. Mau dengan tanah jadinya kayak kita. Mana contohnya? Nabi Adam alaihis dibikin dari jadinya ya kayak kita begini. Ada darahnya, ada. Jadi jangan sampai kita tertipu sama kenyataan ini. Amma ta'yinu fa'ili dzalika falaisa lil adi fihi madkhalun. Adapun penentu faktor yang membakar benda itu maka adat sama sekali tidak terkait dengannya. Wala minha yutalaqqa ilmun, dan tidak bisa diketahui darinya. Gitu loh.
Kalau kamu tanya, lah terus yang menimbulkan terbakar dari mana? Ya kamu nggak boleh pakai ilmu adat lagi. Nggak bisa dengan ilmu adat mau mencari siapa pelakunya, ya nggak bisa. Contoh, kamu ngambil batu melempar kaca, kacanya pecah. Yang mecahin kaca siapa? Batu apa kamu? Berarti saya nggak bisa disalahkan dong. Berarti saya nggak bisa. Kalau yang mecahin itu batu, berarti saya nggak bisa disalahkan. Bukan saya Pak, batu itu Pak urusannya saya nggak ngerti Pak begitu. Itu diambil batunya, dipukul kamu sama polisinya. Ini buat kamu batu. Jadi ketika kamu melihat batu dilempar pecah kaca, terus mau kamu cari ini yang mecahin siapa ini? Batu apa kaca? Ya nggak bisa sampai pikun muter-muter di situ. Kamu sama pisau, ambil pisau, motong buah. Buahnya terbelah. Yang menghasilkan terbelah siapa? Kamu atau pisau? Kamu atau pisau? Pisau. Coba nggak pakai kamu bisa nggak pisaunya? Tolong pisau itu dipotong-potong pisau. Bego lu. Jadi ketika itu terjadi, kamu nggak bisa dengan ilmu adat menentukan siapa penciptanya, nggak bisa. Kamu harus keluar dari ilmu itu, mencari ilmu yang lain untuk jadi alat melihat siapa pencipta ini sebenarnya. Kalau masih di situ, terus kamu berusaha mencari penciptanya, ya yang timbul ya salah satunya itu. Kalau nggak batu yang dituduh, ya kamu yang dituduh. Ya, muter-muter di situ aja. Nanti bisa jadi tasalsul perbandingan. Oh ini sebabnya ini sebabnya ini sebabnya mana? Ini lah yang bikin asli mana? Nggak ketemu. Kamu dari bapak dari kakek dari buyut dari. Ini kok pencipta semua nih yang bikin asli ya? Ketemu nggak kira-kira? Nggak bakal ketemu. Jadi hukum adat itu nggak akan bisa mengajarkan kita untuk menemukan siapa pencipta. Yang membakar itu siapa? Kamu nggak akan bisa. Oh, itu yang bakar bukan api, siapa? Ya Udin yang nempelin itu. Kata orang, ya sudah kamu jangan pakai api, Din, tempelin aja begitu tangan kamu. Ya nggak bisa. Jadi ketika diputer-puter dicari sumbernya mana, nggak ketemu kalau masih dalam ilmu ada. Kamu harus keluar dari situ, baru kamu akan tahu siapa yang sebenarnya menciptakan. Jadi adapun faktor penentu yang membakar benda itu, maka adat sama sekali tidak terkait dengannya dan tidak bisa diketahui dengan ilmu adat. Wagis ala hadza sa'iral ahkamil adiyah kakauni ta'am mashba'an wal ma'i marwiyan wasyamsi mudian wasikini qati'an wa nahwi dzalika mimma la yanhasiru. Ini contoh api membakar, ini satu contoh. Tapi dari contoh hukum adat satu ini harus kamu persamakan dengan semua hukum adat yang terjadi dalam hidup kita seluruhnya, yang tidak bisa dihitung jumlah hukum adat yang Allah ciptakan. Hukum pergandengan yang Allah ciptakan itu enggak terbilang banyaknya. Ini bergandengan dengan ini muncul ini gandengan ini muncul ini gandengan ini muncul. Lah semua pergandengan itu harus kamu kembalikan ini hanya kebersamaan. Pencipta utamanya harus Allah. Itu ngapain? Itu ngapain?
Ya? Ngaji lagi. Taklim. Oh, nah. Contohnya seperti apa? Seperti makanan bergandengan sama kenyang. Kamu makan, muncul kenyang. Kamu minum, berarti gandengan kamu dan minum, muncul seger. Ya. Gandengan kamu dan obat, muncul sehat. Gandengan kamu dan makan, muncul kenyang. Gandengan matahari dengan alam, muncul terang. Jangan kamu anggap ini yang terangin ini matahari. Itu sudah terbiasa kita melihat itu. Nyalain lampu dong, gelap nih ada lampu. Lampu menimbulkan terang. Jadi lampu ini punya asar untuk menjadikan terang, begitu kan? Coba ini sudah terlibat terlalu dalam, kita kejauhan maksud kita ini jalannya kejauhan maksudnya. Sampai sudah semua hukum adat itu sudah kita yakini semuanya menimbulkan, bukan hanya jadi pergandengan, tapi timbul sesuatu dari situ. Ini rusak kalau sampai menjadi keyakinan. Pisau dapat memotong, kerja menghasilkan harta. Kamu bekerja bisa punya tahta. Kalau punya tahta menghasilkan kebahagiaan. Ini terus begitu. Gandengan ini kita anggap bisa menimbulkan sesuatu dari situ. Ini sebuah kekeliruan. Jadi kamu harus rubah yang selama ini kita jadikan sebagai pedoman. Mata kita pedomani apa yang kita lihat, kita yakini, sekarang kita rubah. Semua yang saya lihat, yang pergandengan ini harus kita kembalikan seperti kondisinya api dan panas. Tapi keduanya hanya kebersamaan, bukanlah penciptaan. Sama sekali nggak ada penciptaan, nggak ada. Kamu ngangkat gelas terangkat, ini pergandengan semua. Kamu pakai bajunya ikut jalan, ini pergandengan. Semua yang terjadi ini pergandengan. Kalau kamu bisa teliti satu persatu, nanti kamu baru bisa memuji Allah dengan sempurna. Bahwa segala ini hanyalah bagi Allah pujiannya. Yang layak untuk dipuji atas timbulnya semua ini hanya Allah. Kamu nggak bisa memuji api, nggak layak memuji makanan, nggak layak memuji pisau, nggak layak dipuji. Kenapa? Karena bukan yang menimbulkan. Nah kalau kamu nggak bisa nemu ini bagaimana? Kamu nggak bisa memuji Allah sepenuhnya, nggak bisa. Ada yang lain yang akan kamu puji atas timbulnya sesuatu. Allah dipuji, yang lain juga dipuji, dianggap juga bisa menimbulkan sesuatu. Ini yang bahaya, merusak. Wa inna ma yutalaqal ilmu bi fa'ili hadhil athar al muqaranati li hadhil asya min dalilil aqli wa naqli. Pengetahuan tentang siapa yang mempengaruhi, siapa pencipta utama, siapa yang menjadi penimbul dari hasil itu semua, yang berbarengan yang kita lihat itu dengan berbagai hal tersebut hanya dapat diketahui dengan menggunakan dalil akli dan dalil nakli, dengan hukum akal dan berita syariat. Jadi kalau kamu mau tahu hukum adat, mau tahu penimbul atau pencipta yang mempengaruhi terjadinya hukum adat, tapi masih pakai ilmu adat,
ya sampai pikun. 7 turunan nggak bakal ketemu kamu. Mau kamu datangkan peneliti ahli kimia, ahli fisika yang bisa mikroskop diteliti, hasilnya ya itu juga kembalinya. Ini zat ini ditimbulkan, muncul ini, ada ininya muncul. Lama-lama habis sudah itu. Nggak akan ada lagi yang memunculkannya, nggak ada. Oh ternyata ini muncul gara-gara ini muncul gara-gara ini. Kalau nggak ada ini nggak ada. Terus Allah kemana? Nggak terlihat. Jadi bisanya dimunculkan itu semua, maka itu hanya bisa pakai ilmu akal atau ilmu hukum nakli. Waqad adbaqal aqlu wa syar'u 'alal infiradil maula jalla wa azza al-ikhtiyar al-ikhtira'i jami'il kainati umuman. Sementara akal dan syariat telah sepakat atas mandirinya Allah sebagai zat yang maha penguasa jalla wa azza di dalam menciptakan seluruh perkara yang wujud secara umum. Li'annahu la athara likulli ma siwahu ta'ala fi athari ma jumlatan wa tafsilan. Sebab tidak ada athar, tidak ada kemampuan menciptakan, tidak ada kebisaan untuk menimbulkan bagi apapun selain Allah dalam menciptakan perkara apapun, baik secara menyeluruh ataupun satu perkara pun. Ini yang menjadi jalan keluar kita. Jadi akal sepakat, pencipta kata akal harus satu, ya kan? Akal sepakat nggak? Bahwa dua perkara tidak mungkin bisa menciptakan. Pencipta harus satu. Itu akal harus nemu itu. Kalau akal kamu nggak nemu ini, selamanya kamu akan menganggap ini bisa menimbulkan, ini bisa menimbulkan. Semua pergandengan itu bisa menimbulkan. Kalau kamu nggak bisa menemukan akalnya normal, akalnya sehat, bahwa pencipta harus satu. Dua perkara yang bergandengan tidak bisa menimbulkan satu perkara. Ini harus normal dulu akalnya ini. Terus syariat juga sepakat. Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Wallahul khaliqun bari'un musawwirun laul asmaul. Banyak ayat yang menunjukkan Allah lah pencipta tunggal atas segala sesuatu. Ya. Jadi sudah ada dua pedoman. Akal menyatakan penciptanya Allah, syariat menyatakan penciptanya Allah. Akankah kamu masih tertipu juga? Apa kurang kuat dua dalil ini? Apa kurang kuat? Apa dua dalil ini nggak bisa bongkar kerusakan hati kita, nggak bisa terbongkar kira-kira? Kalau kamu bukan orang yang serius, ya nggak bisa. Kalau kamu serius pingin bongkar, ya bisa. Kenapa? Ini alat yang paling kuat. Akal ya kuatnya luar biasa, super. Syariat apalagi mau dibantah pakai apa coba? Jadi kalau sudah akalnya normal, syariat sudah berbicara, masa masih tertipu sama? Masukin kata syariat, sedotan pasti lempeng. Kata mata, enggak bisa bengkong. Mau menangin mana kamu? Mau menangin mata atau menangin syariat? Jadi hati-hati nih. Kalau kamu kok nggak bisa menangin ini, berarti kamu ngalahin syariat. Kamu nggak bisa menang perang dengan adat ini, berarti kamu ngalahin syariat. Kamu ngalahin akal berarti.
Nah, kalau sudah syariat kamu lawan, akal kamu lawan, kamu jadinya apa? Kita jadi apa terus kalau sudah syariat dilawan? Artinya nggak digubris pendapatnya, akal nggak diikuti pendapatnya, kamu mau ikut pendapat adat selamanya, kamu nggak akan menemukan pencipta utama, nggak akan. Semua di dunia akan kamu anggap sebagai pencipta nanti. Api bisa nimbulin panas, nasi nimbulin kenyang, terus pisau nimbulin terpotong, obat nimbulin sembuh, terus semuanya menimbulkan, hingga kamu nggak akan bisa menemukan pencipta itu tunggal, hanya Allah, nggak bisa. Kamu nggak akan bisa jadi orang yang muwahhidin, bertauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya sekutu apa enggak? Punya enggak? Allah esa. Tidak ada sekutu bagi. Tapi Allah melarang kita, jangan kamu sekutukan aku. Untuk apa itu perintahnya? Dengan apa kita mau mensekutukan Allah? Dengan apa? Ya dengan hukum adat ini. Karena ada hukum adat ini, Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Itu semua nggak ada yang bisa menimbulkan. Jangan kamu sekutukan aku, walaupun kelihatan mata kamu begitu, nggak ada. Yang menimbulkan semuanya hanya begitu perintahnya. Jadi kalau kita kok masih tertipu dalam hukum adat, ya ini. Nyambung gak ini? Waqad ghalaba qaumun fitil kal ahkam adiyah. Sungguh segolongan kaum telah salah memahami hukum adat. Sungguh segolongan kaum telah melenceng, telah terlibat terlalu jauh hingga meyakini hukum adat. Wa ja'aluha aqliyatan. Ini yang parah. Sampai menjadikan hukum adat menjadi hukum akal. Wajib. Api panas wajib. Kalau nggak panas gimana? Mustahil. Nasi pasti mengenyangkan. Kalau enggak, mustahil. Wah, ini parah udah. Ini sudah super gila ini orang begini. Super konslet otaknya maksudnya. Sampai menjadikan hukum akal, hukum adat menjadi hukum akal. Waduh. Tuhan enggak ada kalau begitu sudah ini. Wa asnadu wujuda kulli atharin minha lima jarratil adah. Dan menyandarkan wujudnya setiap asar pada permasalahan tersebut, pada sebab yang biasanya wujud bersama dengannya. Menjadikan hukum adat jadi hukum akal, terus memastikan setiap pergandengan yang memunculkan sesuatu yang memang dia itu yang memunculnya. Ini kalau nggak bertuhan jadinya ateis. Kalau di luar negeri, di sini PKI. Menganggap bahwa hukum adat itu yang menimbulkan sesuatu, diimani secara akal. Waduh, rusak. Kalau kamu kok ngelihat anak kecil pakai sarung
terus naik ke lantai 2 mau terbang, kamu apain kira-kira? Kamu tepuk tanganin apa kamu pegang? Nyegah. Nah, kita nggak pernah nyegah diri kita. Orang lain kamu cegah, diri kamu. Yang nyegah kita seperti itu siapa? Kalau akalnya nggak kamu bangkitkan, yang nolak itu akal sendiri. Nggak mungkin lah, masa api yang bikin itu akalnya ngomong, akalnya nggak terima begitu loh. Asal akal kamu sehat, akal kamu itu nggak mau nerima kalau kamu menganggap api bisa menimbulkan. Akalnya nggak mau. Cuman gara-gara akalnya belum new normal, belum normal, ya akalnya masih soak, ya akalnya belum bisa komentar gitu loh. Akalnya nggak bisa ngingetin. Nah harusnya bagaimana? Harusnya akal kamu itu kayak GPS motor itu loh, awas belok kanan, belok kanan, belok kanan. Kamu belok kiri, dipaksa belok kanan, belok kanan. Dia nggak mau nurut sama kamu, nggak mau. Itu namanya akalnya jadi pengontrol gitu loh. Nah kalau sudah akalnya nggak diajak ngomong, dibiarin, kemudian pandangan kamu yang kamu pedomani, pandangan kamu akan berubah jadi hukum akal. Kalau sudah pandangan berubah jadi hukum akal, semua yang kamu lihat bergandengan dan menghasilkan akan kamu anggap penghasilnya, penciptanya yaitu semua itu. Hingga di dunia ini isinya Tuhan. Ayo dong. Makanya kata ulama apa? Majusi, orang Majusi itu mensekutukan Allah dengan apa? Api. Dia nggak menganggap selain api bisa menimbulkan. Berarti dia punya sekutu pada Allah satu, yaitu api. Lah kalau orang-orang Qadariyah, orang-orang ahli adat yang tertipu, yang disebut ghalabal kaum, sebagian kaum menganggap adat ini akal, maka ini lebih parah dari Majusi. Kenapa? Menganggap semua ini bisa menimbulkan, menganggap semua ini sekutunya Allah semua akhirnya. Allah bersekutu dengan seluruh makhluk. Ya bagaimana? Wong Allah ngomong la syarika, Allah nggak punya sekutu, malah kamu meyakini ini sekutunya Allah semua. Bagaimana? Jadi kamu itu menjalankan perintahnya, menjalankan perintah nafsu kamu atau menjalankan perintahnya Allah? Kalau kamu menjalankan perintah nafsu kamu, ya akan menganggap ini semua menciptakan, ini menimbulkan ini. Kalau kamu ditampar sama orang, wah, apa sikap kamu? Dari mana sakitnya? Dari mana? Muncul dendam di situ, muncul bermusuhan di situ. Udah musuh, sakit, kafir lagi, irik lagi. Senang kamu, puas kamu. Senang bener, double sudah itu. Makanya orang yang paham ini nggak akan punya dendam, nggak akan. Disakiti kayak apapun nggak akan punya dendam di hatinya, nggak akan. Dan bagaimana mau dendam? Mau adat itu nggak menimbulkan apapun. Tangan saya nggak bisa nimbul apapun. Kalau tangan saya nggak bisa, tangan orang lain juga nggak bisa. Nah ini begitu plak begitu, langsung prit, kumpul semua, mantap, acak-acak. Masya Allah, ini berat. Ini harus kamu latih, kamu rubah. Hukum adat ini jangan kamu jadikan kepastian. Hukum adat ini hanyalah pergandengan, bukan yang menimbulkan. Jadi ada sebagian orang-orang yang tertipu, kemudian menganggap hukum adat menjadi hukum akal,
dan mengatakan bahwa setiap wujud yang menimbulkan, yaitu wujud itu adalah Tuhan jadinya. Imma bitab'ihi au biquwwatihi. Perkara adat itu bisa menimbulkan, itu ada kalanya dengan tabiatnya atau ada kalanya dengan kekuatannya. Au da'at fih, yang kamu dakwakan, kamu tuduhkan kepada mereka. Fa asbahu wa qad ba'u bihausin damimin, sehingga mereka dalam keterlibatannya meyakini hingga akidah menjadi rusak dan tercela. Bid'atin syani'atin fi usuluddin wa syirkin azimin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Coba, ini sudah rusak sekali. Kalau sampai demikian, kamu meyakini demikian, maka akidah kamu rusak, keyakinan kamu tercela, kamu berada dalam kondisi bid'ah, dan kamu rusak usuluddin kamu, dan kamu berada dalam kesyirikan yang besar. Bukan lagi, apa enggak serem kamu? Syirkin azim. Kamu keluar dari maknanya la haula wala quwata illa billah. Kemana la haula yang terus? Mau sudah diomong la haula kok masih meyakini api bisa menimbul. Mau sudah diomong la haula kok masih bisa menimbul. Ini bagaimana sih? Karena kamu memenangkan pandangan mata dari akal. Jadi orang yang memenangkan pandangan mata mesti membuang yang lainnya. Kata mereka apa? Apa kamu mau menolak kenyataan? Ini bukan kenyataan justru, begitu loh. Kalau kamu ini kenyataan, ya kamu tertipu. Hakikat itu akal yang bicara, jangan mata kamu, jangan. Waduh, bicara hakikat pakai mata, ya rusak. Nanti orang buta nggak bisa nemu hakikat kalau begitu. Jadi hakikat nggak boleh dipandang pakai mata. Akal kamu harus bicara. Akal kamu harus berpikir menemukan sesuatu yang benar, hingga kamu tahu mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Api bergandengan sama terbakar, muncul hangus, itu nyata, kelihatan mata. Tapi kalau api yang menimbulkan terbakar itu nggak nyata, begitu loh. Kalau api bergandengan dengan kertas tempel muncul terbakar, itu kelihatan nyata oleh mata. Tapi kalau api yang menimbulkan terbakar itu enggak nyata menurut akal. Jadi kamu harus menangkan hukum akal. Kalau enggak, kamu berada dalam kesesatan, akidah kamu tercela, kamu dalam kesyirikan. Ini yang asli disebut bid'atun dolalah. Ini yang ditakuti Nabi. Nabi mengkhawatirkan, hati-hati dengan bid'ah. Maka fa innal bid'ah dolalah wa inna dolalah fin nar. Ini aslinya, bukan tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Ini enggak bid'ah. Ini dibalik-balik bagaimana sih? Justru ini bid'ah yang sangat berat kalau sampai kamu meyakini ada selain Allah Waduh, ini syirik yang luar biasa. Hati-hati ini. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala an-najata ilal mamat, selamat dari fitnah-fitnah ini hingga kita bisa sampai pada keselamatan min mudhillatil fitan, dari kesesatannya fitnah-fitnah, wal murura dhahiran, dan apa-apa yang tampak secara, yang berjalan secara zahir, wa batin alal ahda sunani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan berkahnya Rasulullah
berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, pemimpin untuk kita. Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang punya hati yang lurus, hati yang meyakini bahwa semua diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pedomani ini semua sampai pada hari kematian kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wallahu alam bis-shawab. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba تغسل كل هوبة واستر لنا أوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضاز صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.